Yorobun, annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama saya, Dewi Sam, dalam pelajaran Dasar Bahasa Korea. Pada pekan pertama, kita sudah belajar tentang huruf vokal dalam Hangul, atau yang disebut juga dengan moem. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang konsonannya, atau yang disebut juga dengan jaem. Nah, huruf konsonan ini terbagi atas dua jenis, yaitu 14 huruf tunggal dan 5 huruf ganda, sehingga totalnya ada 19 huruf. Pertama-tama kita akan mempelajari 14 huruf konsonan tunggal. Dimulai dari yang pertama, yaitu giok. Giok penulisannya dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah. Bisa ditulis seperti ini, tegak lurus maupun agak miring sedikit. Seperti ini, sama saja. Huruf ini namanya giok. Pengucapannya dalam alfabet antara huruf G dan huruf K. Contohnya, pada kata gagu yang artinya mebel, saya tidak membacanya dengan huruf G, gagu, ataupun huruf K, kaku. Namun, pengucapannya di antara huruf G dan huruf K, gagu. Kalau kita gabungkan dengan huruf vokal dasar, maka menjadi ga, go, go, gu, ge, gi. Bisa kita lihat di sini bahwa huruf konsonan letaknya tergantung dari huruf vokalnya. Kalau huruf vokalnya ini ada garis yang vertikal, maka huruf konsonannya berada di sebelah kirinya. Kalau huruf vokalnya mengandung huruf yang horizontal, contohnya seperti ini, maka huruf konsonannya berada di atasnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa huruf giok letaknya sama seperti bulatan atau iyeng yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Huruf yang kedua adalah huruf nien. Penulisannya dari atas ke bawah, lanjut dari kiri ke kanan. Huruf ini namanya nien. Dalam alfabet dibaca seperti huruf N. Jadi kalau kita gabungkan dengan huruf vokalnya, jadi na, no, nu, nu, ne, ni. Huruf yang ketiga adalah huruf diget. Penulisannya, perhatikan baik-baik. Dari kiri ke kanan, pertama satu, kemudian dari atas ke bawah, lanjut dari kiri ke kanan. Huruf ini namanya diget. Kalau dalam alfabet, huruf ini seperti huruf
D. Jika digabungkan dengan vokal menjadi da, do, do, du, de, di. Huruf yang keempat adalah huruf rial. Penulisannya seperti ini. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, kiri ke kanan lagi, atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi ada 3 goresan. Saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Huruf ini disebut huruf ri. Kalau di alfabet, huruf ini antara huruf L dan huruf R. Nah, orang Korea tidak bisa menyebutkan R seperti orang Indonesia. Jadi orang Korea itu penyebutan R-nya itu seperti orang cadel. Nah, kalau kita gabungkan dengan vokalnya menjadi la, ro, ru, ru, re, ri. Seperti ini. Yang kelima adalah huruf miem. Penulisannya kiri ke kanan. Jadi ada 3 goresan. Bentuknya kotak, terdiri dari 3 goresan. Saya ulangi sekali lagi. 1 dari atas ke bawah. 2, 3 goresan. Huruf ini namanya huruf miem. Kalau di alfabet, pengucapannya seperti huruf M. Kalau kita gabungkan dengan vokalnya menjadi ma, mo, mu, me, mi. Huruf selanjutnya adalah huruf biep. Penulisannya atas ke bawah, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jadi ada 4 goresan. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Namanya huruf biep. Dalam alfabet dibaca seperti huruf B atau huruf P. Contohnya pada kata babo yang artinya bodoh. Kita tidak membacanya pakai B seperti babo banget gitu. Atau P, papo, bukan, tapi di antara keduanya. Itu babo. Artinya bodoh. Kalau kita gabungkan dengan huruf vokalnya menjadi ba, bo, bu, be, bi. Seperti ini. Yang ketujuh, huruf siot. Ini.
Bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Sama saja keduanya. Huruf ini namanya huruf syad. Pengucapannya seperti huruf S pada alfabet. Jadi kalau kita gabungkan dengan huruf vokalnya, sa, so, so, su, se, si. Nah, huruf yang ke-8 ini sudah kita pelajari atau sudah ketemu dengan kita di pekan yang sebelumnya, yaitu huruf iyang. Bentuknya seperti lingkaran. Misalnya begini, satu goresan. Namanya huruf iyang. Huruf ini agak spesial karena ketika huruf ini menjadi konsonan yang pertama, dia tidak memiliki efek ucapan apapun. Ya, nggak ada ucapan apapun kalau dia sebagai konsonan pertama. Sedangkan kalau dia sebagai konsonan yang kedua, yang di belakang atau di bawah, maka dia memberikan efek seperti huruf eng. Seperti huruf ng, bacaannya. Contohnya seperti apa? Kalau digabung dengan vokalnya menjadi seperti ini, dibaca A biasa karena sebagai huruf konsonan yang pertama dia tidak memberikan efek apapun. O, U, U, E, I. Kita berikan contoh si yang ini sebagai konsonan yang kedua. Maka seperti ini dibaca ang, ong, ung, eng, ing. Bisa teman-teman dengarkan bahwa ada bunyi eng di belakangnya kalau kita tambahkan si yang ini sebagai konsonan yang kedua. Huruf berikutnya adalah huruf j. Penulisannya kiri ke kanan, atas serong kiri, atas serong kanan. Jadi ada 3 goresan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, huruf j ini ada yang menuliskannya seperti ini, ada yang menuliskannya seperti ini. Keduanya sama saja. Jadi huruf ini adalah huruf j. Dalam alfabet, huruf ini dibaca seperti huruf J. Kalau kita gabungkan dengan vokal menjadi ja, jo, cu, ju, je, ji. Huruf berikutnya adalah huruf ciet. Penulisannya garis kecil dari atas ke bawah, kiri ke kanan,
atas serong kiri, atas serong kanan. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Ada yang menuliskannya seperti ini? Ada yang menuliskannya seperti ini? Ada yang apa ya kita istilahkan jambulnya ada yang tegak, jambulnya juga ada yang menuliskannya miring. Semuanya sama saja. Jadi seperti huruf sebelumnya, huruf jid, tapi ada jambulnya. Ini namanya huruf ciat. Kalau di alfabet bacaannya seperti CH, C, C. Kalau kita gabungkan dengan vokalnya, jadi ca, ca, cu, cu, ce, ci. Kemudian berikutnya huruf kiak. Penulisannya seperti ini. Kiri ke kanan, atas ke bawah, langsung kiri ke kanan. Jadi 2 kali goresan. Sekali lagi. 1, 2. Kalau kita lihat bentuknya seperti huruf giok, huruf yang pertama ya. Cuma ada tambahan garisnya aja. Memang pengucapannya pun agak-agak mirip. Nah, sama seperti giok, ada yang menuliskannya tegak seperti ini, ada juga yang agak bengkok. Seperti angka 7. Ini atau ada yang seperti F terbalik, ada yang seperti angka 7 ini tulisannya sama aja. Huruf ini namanya huruf kiek. Di alfabet pengucapannya seperti KH, ke. Kalau kita gabungkan dengan vokalnya jadi K, K, Ku, Ku, Ke, Ki. Huruf yang ke-12 adalah huruf Tiet. Penulisannya kiri ke kanan, kiri ke kanan, atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi ada 3 goresan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Huruf ini namanya adalah huruf Tiet. Dalam alfabet dibaca seperti huruf TH, T. Jadi kalau kita gabungkan dengan vokalnya T, To, Tu, Tu, T, Ti. Huruf yang ke-13 adalah huruf Piep. Penulisannya kiri ke kanan, atas ke bawah, kiri ke kanan. Ada 4 goresan. 1, 2, 3, 4.
Huruf ini namanya huruf hiat. Di alfabet bacanya seperti H, PH, H. Ya. Kalau kita gabung dengan vokal jadi pa, po, pu, pu, pe, pi. Nah, huruf yang ke-14 adalah huruf hiat. Penulisannya garis kecil dari atas ke bawah, kiri ke kanan, lalu lingkaran. Ada 3 goresan. Saya ulangi, 1, 2, 3. Ya, bentuknya seperti huruf ing, lingkaran tapi memakai topi. Nah, topinya ini bisa tegak seperti ini atau miring seperti ini. Sama saja. Namanya huruf hiat. Di alfabet dibaca seperti huruf H. Nah, kalau dengan vokal menjadi H, Ho, Hu, Hu, He, Hi. Untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar Hangul, melihat huruf konsonannya ini pasti bakalan ngerasa pusing. Soalnya tulisannya kotak-kotak bulat-bulat seperti tulisan cacing. Ya tidak. Jadi saya ada tips trik unik dan ngaco ala saya. Tapi saya harap jembatan keledai ini bisa bermanfaat untuk sebagian teman-teman, terutama yang baru belajar tentang Hangul. Jadi sebelumnya kita udah belajar huruf-huruf ini, huruf-huruf konsonan tunggal. Pertama huruf giok, hurufnya seperti ini, ya kan? Kelihatannya seperti apa? Seperti golok, ya anggap aja ini golok. Ini mata pisaunya ya, seperti golok. Jadi kalau bertemu dengan huruf yang ini, bayangin aja hurufnya seperti golok. Maka dibacanya seperti membaca G atau K diantaranya ya. Nah, ini saya pilih kata-kata padanannya, huruf depannya dan huruf belakangnya sebisa mungkin sama dengan namanya. Huruf ini depannya giok, belakangnya K. Maka yang padanannya juga saya pilihkan yang depannya G dan belakangnya K juga. Ini akan bermanfaat ketika menggunakan huruf ini sebagai konsonan yang kedua atau bacim. Nah, itu akan kita pelajari di pekan berikutnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau menghafal nian? Nian kan seperti ini ya. Nian. Padanannya adalah, maaf ya kalau agak-agak porno. Misalnya ini nenen. Kenapa? Anggap aja ini susu ibu. Ini ada bayi lagi menyusu. Maaf ya, saya gambar yang bagus. Ini bayinya sedang menyusu. Ini bayi apa kepompong ya? Ini bayi sedang menyusunya ini nenek. Jadi
Kalau ada yang bentuknya seperti ini, itu adalah dibacanya seperti huruf N. Akhirnya juga N. Selanjutnya huruf ini kira-kira seperti apa ya? Kalau saya sih ngelihatnya ini seperti dompet. Jadi ini kayak ada sakunya, ada dompet, terus nih ada kayak duit-duitnya gitu deh, keluar dari dompet. Kelihatannya seperti dompet. Kemudian hurufnya ini real. Ini berliku-liku seperti rel kereta api. Rel. Jadi kalau yang bentuknya kayak lengkuk-lengkuk ini, bayangin aja nih rel. Jadi bacanya itu agak R tapi agak dicadelin dikit gitu, antara L dan L. Selanjutnya mim. Kelihatannya seperti apa nih, kayak gini. Ada tulisan-tulisannya. Nama, lahir, meninggal. Apa? Ya, seperti makam ya. Maaf. Makam. Jadi yang kotak kayak gini, bayangin aja nih. Depannya M. Bacanya seperti huruf M. Selanjutnya huruf yang ini tuh kelihatannya seperti ini kan. Ini ada orangnya lagi berendam. Ini bathtub. Jadi kalau ketemu huruf ini dan ngebayangin kayak apa ya, kayak tempat berendam gitulah, ini bacanya seperti membaca huruf B atau P. Kemudian huruf yang ini seperti sumpit, ya kan? Kan kalau sumpit nih, kalau kita pegang sumpit kan pegangnya seperti ini ya. Nih tangannya pegang sumpit. Jadi kalau ketemu huruf yang seperti ini, itu bacanya seperti membaca huruf S. Sumpit. Dan kalau dia ada di konsonan kedua, maka akan dibaca huruf T, sama seperti ini. Nah, selanjutnya huruf ini yang seperti angka 0 atau kosong. Kosong ya kan? Jadi ya kita ingat aja kalau si yang ini di depan nggak ada pengaruhnya apa-apa, ya kosong aja gitu, nggak memberikan pengucapan apa-apa. Sedangkan kalau di belakang dia memberikan efek pengucapan eng. Nah, huruf berikutnya seperti apa nih kelihatannya? Ini kepalanya, ini tangannya, ini kakinya.
seperti orang lagi joget. Ya, jadi huruf ini pengucapannya kalau di depan adalah J, seperti J. Nah, kemudian yang ini kelihatannya seperti ini nih. Matanya ditutup. Terus dia lari cepet-cepet. Apa tuh? Orang yang berusaha menutupi wajahnya terus lari cepet-cepet. Iya, copet. Ya, ya kita bilang aja copet. Nih, C. Jadi huruf ini dibacanya C. Berikutnya nih. Kelihatannya seperti apa? Ya, seperti huruf F, tapi huruf ini kebalik. Ya, kebalik dia. Ini kita bilangnya kebalik lah ya. Balik. Di huruf ini bacanya ke. Ya, cute dibacanya ke. Seperti huruf kebalik. Agak maksa dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Terus berikutnya huruf ini. Kita lihat nih ada kayak orang di sini, ada orang lagi di sini. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Seperti apa? Tingkat. Ya, tingkat. Jadi kita bacanya tingkat tuh ya. Jadi ini bunyinya T. Huruf T bunyinya T. Nah, huruf ini seperti bentuknya seperti apa nih? Ya, seperti P yang matematika 22/7. Kan? Ingat nggak pelajaran matematika? Nah, ini bentuknya seperti P, maka bunyinya P. Seperti PH kalau di alfabetkan P. Ya, belakangnya walaupun nggak tertulis kita bisa ingat lah ya kalau di belakang dia itu bacanya tetap P juga. P sama. P. Nah, yang terakhir seperti orang lagi pakai pelindung kepala ya. Nah, pelindung kepala itu apa? Helmet. Jadi huruf ini baca seperti ini, depannya H ya. Lihat dibaca H, bunyinya seperti huruf H. Kalau di belakang dia bunyinya seperti huruf T. Ya, sekian jembatan keledai dari saya. Semoga memudahkan teman-teman dalam mengingat huruf vokal, huruf konsonan tunggal di dalam Hangul. Sekarang kita akan belajar 5 huruf konsonan ganda. Nah, konsonan ganda ini tidak begitu susah dihafal karena memang gabungan dari konsonan tunggal. Yang pertama yaitu Sanggiok. Nah, masih ingat ini huruf apa? Ya, huruf giok. Huruf gioknya ada 2. Jadi 2 kali goresan. Saya ulangi lagi, 1, 2. Namanya huruf Sanggiok. Artinya giok ganda. Dalam alfabet pengucapannya seperti huruf K yang ditekan kuat. Ke gitu. Contohnya kalau kita gabungkan dengan vokal menjadi K, Ko, Ko,
ki. Yang kedua, masih ingat ini huruf apa? Ya, huruf digit. Digitnya ada 2. Jadi 4 goresan. 1, 2, 3, 4. Huruf ini namanya huruf sang digit. Atau digit ganda. Dalam alfabet itu seperti huruf T yang ditekan dengan kuat. T. Ya. Kalau kita gabungkan dengan vokal menjadi ta, to, to, tu, te, ti. Yang ketiga, masih ingat ini huruf apa? Ya, biet. Bietnya ada 2, jadi 8 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, huruf ini namanya sang biet. Pengucapannya seperti huruf P yang ditekan. Jadi kalau kita gabungkan dengan vokalnya, pa, po, po, pu, pe, pi. Berikutnya, ini huruf apa? Ya, siot. Siot ini ada 2, jadi 4 goresan. 1, 2, 3, 4. Huruf ini namanya sang siot. Pengucapannya seperti huruf S yang ditekan. Jadi sa, so, so, su, se, si. Yang kelima, ini huruf jit. Jitnya ada 2, jadi ada 6 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf ini namanya sang jit. Pengucapannya seperti huruf C atau huruf J yang ditekan. Jadi bacanya ja, co, co,
J, J, J. Setelah tadi kita berkenalan dengan huruf-hurufnya, mari sekarang kita coba baca kata-kata yang terdiri dari suku kata, konsonan, dan vokal. Contoh-contohnya ada seperti di sini. Coba kita baca bersama-sama pelan-pelan. Yang ini bacanya bagaimana? Giok dan O, go, giok dan I, gi. Dibaca gogi, artinya daging. Selanjutnya, ada yang bisa baca ini? Bacanya apa? Ya, yang ini nu, na, nuna. Ini artinya kakak perempuan. Kalau laki-laki memanggil perempuan lebih tua, itu panggilannya nuna, artinya kakak. Selanjutnya, huruf diget, huruf vokalnya W. Jadinya due. Ya. Kalau yang ini bacanya bagaimana? Ji. Jadi baca due ji. Artinya babi. Yang ini bagaimana? Ada yang bisa baca? Ya. Mori. Artinya kepala. Selanjutnya bacanya bagaimana? Ba. Nana. Dibaca banana. Artinya pisang. Kemudian yang ini hit dan o. Dibaca ho. Siot dan u dibaca su. Di hosu. Artinya danau. Yang ini ci. Ma. Cima. Artinya rok. Selanjutnya huruf pip atasnya, bawahnya o. Sehingga menjadi po. Yang ini diget, bawahnya o. Dibaca do. Podo. Artinya anggur. Nah, ini ada huruf ganda di sini sekarang. Sanggiok. Sehingga dibaca ko. Huruf K-nya kuat ya, ditekan. Ko. Riel dan I. Ri. Jadi kori. Artinya ekor. Selanjutnya ini huruf apa yang ke kanan? Huruf A. Sang biop dan A. Jadi pa. Sehingga dibaca apa. Artinya ayah. Ini huruf A. Ini dibaca jo. Ini si. Bacanya a jo shi. Artinya paman. Berikutnya, ini bacanya bagaimana? Kita udah pelajari di pekan sebelumnya. Ya, ini li. Yang ini baca sa.
sehingga menjadi Lisa, artinya dokter. Kalau ada teman-teman yang masih bingung tentang bacanya, jangan khawatir, diulang lagi aja videonya, diulang lagi sehingga hafal. Nanti lama-lama tulisan yang seperti tulisan cacing-cacing ini lama-lama nanti akan terbaca. Jadi terus saja berlatih, terus berlatih. Memang karena belajar bahasa itu intinya harus banyak berlatih. Jadi jangan merasa putus asa, tetap semangat, tetap giat belajar, kita pasti bisa.